زيادة العددية، يلا خطرة، بشار بشار بشار، جول بالعزيمة والإصرار، بشار يا بشار يا بشار، هدف أول، هدف لأجمل منتخب، هدف لأروع شعب، وهدف لأعظم بلد، هدف أول لمنتخبنا في الدقيقة 20 من اللقاء، وهدف أول بمشوار طويل يأتي الخبر السار لمنتخبنا عن طريق لاعبنا مبدعنا بشار رسن. Empty town, we're searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware, keep moving like the scars aren't even there, it's in the air, like a blazing flare, just stare 'cause the flames. Skuad Garuda dalam misi krusial untuk bisa meraih kemenangan atas Irak pada ajang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga ini, Asnawi, Mangkualam dan kawan-kawan dalam optimisme tinggi untuk mencuri 3 poin dari markas Irak. Datang dengan rasa percaya diri tinggi, mereka justru harus mengalami kekalahan dengan skor telak 5-1. Sintayong mengakui bahwa Irak bermain dengan baik di laga ini. Apalagi lawan skuad Garuda adalah tim yang saat ini berada di posisi 68 ranking FIFA. Selain itu, supporter tim tuan rumah juga bermain meyakinkan dengan dukungan 65.000 supporter yang hadir di Basra International Stadium. Irak memainkan pertandingan yang hebat, kata Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini mengakui bahwa faktor utama kekalahan ini adalah karena timnya cukup kelelahan. Skuad Garuda sendiri datang dalam beberapa kloter menuju Irak. Rombongan utama dari Indonesia tiba pada 12 November lalu. Selanjutnya 5 pemain yakni Elkan Bagot, Sandy Walsh, Pratama Arhan, Nadeo Argawinata, dan Adam Alis baru tiba pada 13 November. Dari nama-nama itu, hanya Sandy dan Arhan yang tak masuk dalam starting 11. Kelelahan menjadi faktor penting setelah perjalanan panjang, ucap Sintayong. Meski kalah dengan skor telak, skuad Garuda masih belum menyerah. Mereka siap menunjukkan pertandingan terbaik di pertemuan selanjutnya. Kedua tim akan kembali bertarung pada leg 2 yang akan digelar pada 6 Juni tahun depan. Fahri Husaini larang bandingkan pemain lokal dan keturunan. Fahri Husaini apresiasi perjuangan timnas U17 Indonesia yang telah kumpulkan 2 poin penting dalam fase penyisihan grup A Piala Dunia U17 2023. Boncernya penampilan striker tunggal timnas U17 Indonesia, Arhan Kaka, menuai beragam pujian dari supporter. Tak kalah ambil hati netizen, asis cantik dari pemain keturunan Indonesia dan Brazil, Welbery Scott The Halim Jardim, juga diagung-agungkan oleh seluruh pecinta sepak bola tanah air. Pujian yang profesional inilah yang juga digadang-gadang oleh mantan pelatih timnas U16 Indonesia Fahri Husaini. Dalam sesi press conference-nya, pria berusia 58 tahun itu meminta agar masyarakat tidak membanding-bandingkan ataupun membeda-bedakan antara pemain lokal dan pemain diaspora bahkan naturalisasi. Karena hal itu tentu akan berpotensi menimbulkan kecemburuan bahkan sakit hati dari pemain dalam negeri. Permintaan ini berlaku bagi seluruh tim nasional yang dimiliki Indonesia, baik di kelompok usia maupun level senior. Saya tak menyalahkan yang memberi komentar, buka Fahri. Tapi pesan saya tak perlu berlebihan memberikan pujian kepada pemain naturalisasi. Karena tanpa disadari, pujian yang berlebihan itu bisa menyakiti pemain lokal kita, tambahnya. Fahri juga menambahkan bahwa dalam pertandingan selalu ada 11 orang, yang artinya tak hanya 1 atau 2 pemain dari luar negeri itu. Grup WA Local Pride anti Sintayong.
Pelatih futsal Junika Rahmat Ramadan alias Doni Zola mengungkapkan hal yang mengejutkan dalam sebuah podcast, di mana dirinya mengungkap ternyata terdapat sebuah grup WhatsApp yang mana para anggotanya berisikan pelatih-pelatih lokal yang anti dengan pelatih timnas Indonesia saat ini, Sintayong. Local pride, wah ini menarik buat dibahas karena gue punya grup WhatsApp bersama pelatih-pelatih itu sangat anti STY, sangat anti STY. Ini Coach Markus. Hal tersebut diungkapkan ketika Doni Zola tengah membahas soal kelayakan Sintayong melanjutkan tugasnya sebagai pelatih timnas Indonesia yang hingga kini belum persembahkan trofi. Komentar itu sekaligus mengonfirmasi dugaan-dugaan selama ini, di mana dalam beberapa kesempatan nama Sintayong kerap ramai ketika membahas local pride. Sintayong kerap disindir soal keputusannya untuk menaturalisasi beberapa pemain yang bertujuan untuk meningkatkan level permainan timnas Indonesia. Hal itu tak sejalan dengan beberapa pelatih, sebut saja Fahri Husaini dan Marcus Horizon. Kabar mengenai grup BA anti Sintayong kemudian direspon oleh asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto. Legenda Persib Bandung itu dengan bijak mengatakan, seandainya benar-benar ada grup itu, kami rasa wajar karena ada yang pro dan kontra. Tapi harus digarisbawahi, kami semua punya tujuan yang sama melihat timnas berprestasi. Terlepas dari itu, kontrak Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia akan berakhir pada Desember 2023 mendatang. Para pembenci juru taktik asal Korea Selatan itu tentu mengharapkan PSSI tak memperpanjang kontrak Sintayong. Tapi keinginan itu tampaknya hanya akan menyiksa perasaan mereka sebab kemungkinan besar kontrak Sintayong akan diperpanjang.